Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabiola Devina Widianingrum dengan NIM G00232115. Saya berasal dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi artikulasio genum, plexus brachialis, dan regio dorsum extremitas superior. Yang pertama ada regio genum. Osa penyusunnya itu ada dua, yaitu os femur dan os tibia. Lalu ligamen penyusunnya ada 5, yaitu ligamen anterior cruciate atau ACL, ligamen posterior cruciate atau PCL, ligamen medial cruciate atau MCL, ligamen lateral cruciate atau LCL, dan yang terakhir ligamen patella. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang ligamen penyusun ini. Ligamen yang pertama yaitu ligamen anterior cruciate atau ACL adalah sebuah struktur yang terdapat dalam sendi lutut. Osa yang berperan dalam sendi lutut dan terkait dengan cedera ACL adalah tulang femur atau tulang paha dan tibia atau tulang kering. ACL berfungsi menghubungkan kedua tulang ini di dalam sendi lutut, dan cedera pada ACL umumnya terjadi akibat tekanan atau gerakan yang tidak wajar dalam sendi tersebut, seperti putaran atau pergeseran yang kuat yang dapat menyebabkan kerusakan pada ligamen ini. ACL ini juga membantu untuk mengendalikan rotasi di dalam sendi lutut. Lalu yang kedua itu adalah ligamen posterior cruciate. Ligamen ini berjalan di bagian belakang sendi lutut dan mencegah pergeseran tibia ke belakang terhadap femur. Terus yang ketiga itu ada ligamen lateral atau LCL dan medial atau MCL. Ligamen ini terletak di sisi sendi lutut. Dua ligamen ini membantu untuk mengendalikan gerakan rotasi internal, eksternal, atau pergeseran sisi sendi lutut. Yang terakhir yaitu ligamen patella. Ligamen ini menghubungkan patella atau tulang lutut dengan tuberositas tibia dan membantu dalam gerakan ekstensi lutut. Otot-otot yang berperan dalam pergerakan struktur ACL, yang pertama ada otot hamstring. Otot hamstring ini terdiri dari 3 otot, yaitu biceps femoris, semimembranosus, dan semitendinosus. Otot hamstring berfungsi sebagai flexor lutut dan membantu dalam rotasi internal dan eksternal pada lutut. Yang kedua, otot quadriceps. Otot ini terdiri dari 4 otot, yaitu rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Otot quadriceps ini berfungsi sebagai ekstensor lutut. Terus yang ketiga itu otot gastrocnemius. Otot ini terletak di bagian belakang kaki dan berfungsi sebagai flexor lutut. Terus selanjutnya, tendon di sekitar ACL yang berperan dalam mendukung stabilitas lutut itu ada tendon quadriceps, tendon hamstring, dan tendon patellar. Tendon quadriceps itu perannya adalah tendon quadriceps melekat pada patella dan kemudian berlanjut sebagai tendon patellar yang menyambung ke tuberositas tibia. Kontraksi quadriceps ini mempengaruhi tegangan pada tendon ini, yang pada gilirannya nanti dapat mempengaruhi stabilitas dari ACL. Yang kedua, tendon hamstring. Tendon hamstring ini juga berperan dalam menjaga stabilitas lutut. Kelebihan ketegangan pada tendon hamstring ini dapat memodul beban pada ACL. Lalu yang ketiga ada tendon patellar. Tendon patellar ini merupakan bagian dari tendon quadriceps dan dapat mempengaruhi stabilitas lutut. Cedera pada tendon patellar juga dapat mempengaruhi fungsi dari ACL. Selanjutnya, ada bursa yang ada pada ligamen ACL. Bursa yang ada di ligamen ACL ini ada yang pertama itu bursa infrapatellaris. Itu letaknya berada di bawah patella dan mengandung cairan yang membantu untuk melumasi sendi lutut dan melindungi tulang patella dari gesekan. Yang kedua, bursa suprapatellar. Bursa ini membungkus patella dan umumnya dibagi menjadi beberapa bursa. Di antaranya, bursa suprapatellar medial berada di bagian medial sendi lutut atau sekitar patella. Yang kedua itu bursa suprapatellar lateral yang berada di bagian lateral sendi lutut atau sekitar patella.
Dan juga yang terakhir itu bursa suprapatelar superior yang berada di atas patella atau di sekitar sendi lutut. Sekitar 95% ACL membungkus patella dan melewati bursa suprapatelar. Sebanyak 60% ACL berada pada bursa suprapatelar medial, sedangkan 40% sisanya berada pada bursa suprapatelar lateral. Lalu ada juga bursa gastrocnemius yang mencakup beberapa bursa yang membungkus otot. Gastrocnemius atau otot betis termasuk bursa gastrocnemius suprapatelar dan bursa gastrocnemius suprapatelar merupakan bursa yang terletak di atas otot gastrocnemius dan di sekitar sendi lutut melalui ACL. Ini adalah jaringan lembut yang membantu melumasi dan melindungi sendi lutut dari gesekan dan trauma. Selanjutnya ada vaskularisasi arteri. Yang pertama ada arteri popliteal. Arteri popliteal itu adalah arteri utama di bagian lutut yang memasok darah kaya oksigen ke otot-otot yang bertanggung jawab untuk gerakan lutut. Cedera ACL dapat mempengaruhi arteri popliteal dengan mempengaruhi aliran darah dan tekanan darah yang dapat menyebabkan kerusuhan pada arteri ini. Yang kedua, arteri fibular. Arteri fibular adalah arteri kecil yang membantu memasok darah ke bagian bawah kaki. Cedera ACL dapat mempengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau mempengaruhi aliran darah ke arteri fibular yang dapat menyebabkan kerusuhan pada arteri ini. Yang ketiga, ada arteri tibialis posterior. Arteri tibialis posterior ini adalah arteri kecil yang membantu memasok darah ke bagian belakang kaki. Cedera ACL ini dapat mempengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau mempengaruhi aliran darah ke arteri tibialis posterior yang dapat menyebabkan kerusuhan pada arteri ini juga. Yang keempat, vena. Vena popliteal. Vena popliteal ini adalah vena utama di bawah lutut yang membantu mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Cedera ACL ini juga dapat mempengaruhi aliran darah dan tekanan darah pada vena popliteal. Lalu yang terakhir adalah vena fibular. Vena fibular adalah vena kecil yang membantu untuk mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Lalu kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu plexus brachialis. Plexus brachialis adalah pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal dari medulla spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Plexus brachialis ini berasal dari ramus anterior radix saraf C5 sampai T1. Plexus brachialis adalah sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher meluas ke aksila. Plexus brachialis ini dibentuk oleh penyatuan dari kelima bagian saraf, yaitu dimulai dari 5 rami ventral dari nervus spinal. Ramus tersebut akan bercabang membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior C5 dan C6, trunkus inferior atau C7, dan trunkus medialis C8 dan T1. Plexus brachialis dibentuk dari nervus spinalis atau akar spinalis, yaitu penggabungan dari akar ventralis atau motorik dan dorsalis atau sensorik. Ganglion akar dorsalis mengandung badan sel dari saraf sensorik, sedangkan badan sel dari ventralis di dalam medulla spinalis. Lalu apa sih fungsi dari plexus brachialis ini? Fungsi dari plexus brachialis ini adalah persarafan sensoris kulit ke struktur dalam seperti sendi, persarafan motorik ke otot-otot yang kemudian mempengaruhi garis tengah, pembuluh darah melalui saraf vasomotor simpatis dan sekremotor parasimpatis yang mempersarafi kelenjar keringat. Nah, ini adalah gambar dari plexus brachialis. Plexus brachialis bertanggung jawab atas inervasi otot dan kulit lengan atas dan sebagian dari lengan bawah. Proses pembentukan plexus brachialis melibatkan serangkaian struktur yang berurutan.
yaitu ramus, trunkus, divisi, korda, dan akhirnya cabang saraf atau nervus. Selanjutnya fasciculi. 3 fasciculus plexus brachialis berasal dari divisi-divisi dan terkait dengan arteria axillaris bagian kedua. Yang pertama, fasciculus lateralis. Fasciculus lateralis adalah hasil dari penggabungan divisi anterior trunci superior dan medius sehingga memiliki kontribusi dari C5 sampai C7, terletak di lateral dan dari arteria axillaris bagian kedua. Yang kedua itu ada fasciculus medialis yang berada di medial dari arteria axillaris bagian kedua dan merupakan kelanjutan dari divisi anterior trunkus inferior. Fasciculus medius mendapat kontribusi dari C8 dan T1. Fasciculus posterior berada di posterior dari arteria axillaris bagian kedua dan berasal dari gabungan 3 divisi posterior. Fasciculus posterior mendapat kontribusi dari semua radix plexus brachialis C5 sampai T1. Nervi perifer utama ekstremitas superior kebanyakan berasal dari fasciculi plexus brachialis. Umumnya nervi yang terkait dengan kompartemen anterior ekstremitas superior muncul dari fasciculi medialis dan lateralis. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang nervus yang keluar dari plexus brachialis. Bagian-bagian plexus brachialis dari medial ke lateral adalah radices, trunci, divisi, dan fasciculi. Semua nervi utama yang mempersarafi ekstremitas superior berasal dari plexus brachialis. Kebanyakan itu dari fascikulinya. Selanjutnya fasciculi. 3 fasciculi plexus brachialis berasal dari divisi-divisi terkait dengan arteria axillaris bagian kedua. Yang pertama itu ada fasciculus lateralis yang adalah hasil dari penggabungan divisi anterior trunci superior dan medius sehingga memiliki kontribusi dari C5 sampai C7 dan terletak di lateral dari arteria axillaris bagian kedua. Lalu ada fasciculus medialis yang berada di medial dari arteria axillaris bagian kedua dan merupakan kelanjutan dari divisi anterior truncus subinferior. Fasciculus ini mendapat kontribusi dari semua radix plexus brachialis C5 sampai T1. Nervi perifer utama ekstremitas superior itu kebanyakan berasal dari fasciculi plexus brachialis. Umumnya nervi yang terkait dengan kompartemen anterior ekstremitas superior itu muncul dari fasciculi medialis dan lateralis, dan juga nervi yang terkait dengan kompartemen posterior berasal dari fasciculus posterior. Lalu kita akan lanjut ke cabang-cabang fasciculus lateralis. Yang pertama itu ada nervus pectoralis lateralis. Nervus pectoralis lateralis ini adalah cabang paling proksimal dari fasciculus lateralis. Nervus ini lewat di anterior bersama dengan arteria thoracoacromialis untuk menembus fascia clavipectorale yang membentang pada celah di antara musculus subclavius dan musculus pectoralis minor dan mempersarafi musculus pectoralis mayor. Yang kedua ada nervus musculocutaneus. Ini adalah cabang terminal besar fasciculus lateralis. Nervus ini lewat ke lateral untuk menembus musculus coracobrachialis dan lewat di antara musculus biceps brachii dan musculus brachialis di brachium. Dan juga nervus ini mempersarafi 3 musculus di kompartemen anterior brachium dan berakhir sebagai nervus cutaneus antebrachii lateralis. Yang ketiga itu adalah radix lateralis nervus medianus. Ini itu adalah cabang terminal terbesar fasciculus lateralis dan lewat ke medial untuk bergabung dengan cabang yang serupa dari fasciculus medialis untuk membentuk nervus medianus. Selanjutnya kita lanjut ke cabang-cabang fasciculus medialis. Yang pertama ada nervus pectoralis medialis, yang mana adalah cabang paling proksimal
Nervus ini menerima ramus communicans dari nervus pectoralis lateralis dan kemudian lewati anterior antara arteria dan vena axillaris. Cabang-cabang nervus ini menembus dan menyuplai musculus pectoralis minor. Beberapa cabang nervus ini menembus musculus untuk menyuplai musculus pectoralis mayor. Yang kedua ada nervus cutaneus brachii medialis yang melintasi regio axillaris dan masuk ke brachium. Selanjutnya nervus ini akan menembus fascia profundus dan menyuplai kulit sisi medial sepertiga distal brachium. Di regio axillaris, nervus ini akan berhubungan dengan nervus intercostobrachialis T2. Serabut-serabut cutaneus brachii medialis mempersarafi bagian atas permukaan medial brachium dan dasar regio axillaris. Yang ketiga, nervus cutaneus antebrachii medialis. Jadi nervus ini berawal di distal dari pangkal nervus cutaneus brachii medialis. Nervus ini itu keluar melewati regio axillaris dan masuk ke brachium serta memberikan cabang untuk kulit di atas musculus biceps brachii. Dan kemudian berlanjut menuruni brachium untuk menembus fascia profundus bersama vena basilica. Nervus ini itu mempersarafi kulit permukaan medial antebrachium. Lalu yang keempat ada nervus ulnaris. Nervus ulnaris ini adalah cabang terminal terbesar dari fasciculus medialis. Namun dekat tempat keluarnya, nervus ini sering menerima ramus communicans dari radix lateralis nervus medianus yang berasal dari fasciculus lateralis dan membawa serat-serat dari C7. Nervus ulnaris ini melintasi brachium dan antebrachium sampai manus untuk mempersarafi semua musculus intrinsik manus kecuali ada 3 musculus tenar dan 2 musculus lumbricals yang lateral. Ini kecualinya. Dan saat melewati antebrachium, cabang-cabang musculus flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial musculus flexor digitorum profundus. Nervus ulnaris ini mempersarafi kulit permukaan palmaris digitus minimus, bagian separuh medial digitus annularis, dan palmaris yang terkait dan carpus, dan juga kulit permukaan dorsal bagian medial manus. Lalu yang terakhir ada nervus medianus. Nervus medianus ini dibentuk di anterior dari anteria axillaris bagian ketiga oleh gabungan radices lateralis dan medialis yang berasal dari fasciculi lateralis dan medialis plexus brachialis. Nervus ini masuk ke brachium di anterior dari anteria brachialis melalui brachium ke antebrachium yang cabang-cabangnya mempersarafi sebagian besar musculus di kompartemen anterior antebrachium kecuali musculus flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial musculus flexor digitorum profundus yang dipersarafi oleh nervus ulnaris. Jadi yang musculus flexor carpi ulnaris itu dan bagian separuh medial musculus flexor digitorum profundus itu dipersarafinya oleh nervus ulnaris, bukan nervus medianus. Oke, lalu kita akan lanjut ke cabang-cabang fasciculus posterior. Bisa dilihat ini gambarnya dari cabang-cabang fasciculus posterior. 5 nervus yang berasal dari fasciculus posterior plexus brachialis ini adalah nervus subscapularis superior, nervus thoraco-dorsalis, nervus subscapularis inferior, nervus axillaris, dan nervus radialis. Semua nervus di atas kecuali nervus radialis mempersarafi muskuli yang terkait dengan dinding posterior regio axillaris. Nervus subscapularis superior, nervus thoraco-dorsalis, dan nervus subscapularis inferior secara berturut-turut berasal dari fasciculus posterior yang melintas langsung ke dalam muskuli yang terkait dengan dinding posterior regio axillaris. Nervus ini mempersarafi musculus latissimus dorsi.
Nervus subscapularis inferior berada di inferior sepanjang dinding posterior regioaxillaris dan mempersarafi musculus subscapularis dan musculus teres mayor. Lalu nervus axillaris berasal dari fasciculus posterior dan melintas ke inferior dan lateral sepanjang dinding posterior untuk keluar dari regioaxillaris melalui spatium quadrangularis. Nervus ini melintas ke posterior di sekitar kolum chirurgicum humeri dan mempersarafi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Nervus radialis adalah cabang terminal terbesar dari fasciculus posterior. Nervus ini keluar dari regioaxillaris dan masuk ke kompartemen posterior brachium dengan melewati interval triangularis di antara inferior musculus teres mayor, caput longum, musculus triceps brachii, dan corpus humeri. Nervus radialis dan cabang-cabangnya mempersarafi yang pertama, semua muskulus di kompartemen posterior brachium dan antebrachium, dan juga kulit sisi posterior brachium dan antebrachium, permukaan lateral brachium di bagian bawah, dan permukaan dorsolateral manus. Selanjutnya, menurut fungsi motorik, apa saja muskuli yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis? Nervi yang keluar dari plexus brachialis menginervasi berbagai otot di lengan dan otot-otot tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi motoriknya. Yang pertama, otot flexor. Contohnya adalah biceps brachii dan brachialis yang berperan dalam fleksi lengan. Yang kedua, ada otot ekstensor seperti triceps brachii, itu fungsinya untuk membantu dalam ekstensi lengan. Lalu yang ketiga ada otot pronator. Otot pronator teres dan pronator quadratus membantu dalam pronasi pergelangan tangan. Pronasi itu memutar telapak tangan ke bawah. Yang keempat, otot supinator. Otot supinator itu terletak di lengan dan membantu dalam supinasi pergelangan tangan, memutar telapak tangan ke atas. Yang kelima, otot abduktor dan aduktor. Otot deltoid adalah contoh otot abduktor yang mengangkat lengan dari sisi tubuh. Otot pectoralis mayor adalah contoh dari otot aduktor yang membawa lengan kembali ke tengah tubuh. Yang keenam, otot penggerak jari. Otot-otot kecil di lengan, otot-otot kecil di tangan dan jari seperti otot extensor digitorum dan flexor digitorum superficialis membantu dalam gerakan jari. Yang terakhir, otot berfungsi sebagai stabilisator. Otot-otot seperti rotator cuff terdiri dari supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Ini fungsinya untuk membantu menjaga stabilitas dari bahu. Selanjutnya kita akan masuk ke regiodorsum. Jadi, ini bisa dilihat struktur anatomi dari regiodorsum dan muskulus apa saja yang ada di regio ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang muskulusnya. Yang pertama itu ada musculus trapezius. Musculus trapezius ini berorigo di protuberantia occipitalis externa, lalu processus spinosus vertebrae cervical 7 dan semua vertebrae thoracica. Lalu ini berinsersio di clavicula, acromion, dan spina scapulae. Fungsi dari musculus trapezius ini adalah untuk rotasi dan abduksi scapula serta fleksi brachium. Musculus ini diinervasi oleh nervus accessorius. Yang kedua ada musculus latissimus dorsi yang berorigo di processus spinosus vertebrae thoracica 7-12, spina iliaca, dan juga costae bagian bawah, dan berinsersio di sulcus intertubercularis humeri. Lalu fungsinya adalah untuk ekstensi, aduksi, dan endorotasi brachium. Lalu musculus latissimus dorsi ini diinervasi oleh nervus thoracica. Yang ketiga ada musculus rhomboideus mayor yang berorigo di processus spinosus vertebrae thoracica 2-5. Ini diinsersi
berinsersio di margo medialis scapulae. Fungsinya untuk mengangkat dan adduksi scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Lalu selanjutnya ada musculus rhomboideus minor. Musculus rhomboideus minor ini berorigo di processus spinosus vertebrae cervical 7 dan vertebrae thoracica 1. Berinsersio di margo medialis scapulae dan fungsinya untuk mengangkat dan adduksi scapula. Musculus rhomboideus minor ini diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Lalu yang terakhir ada musculus levator scapulae yang berorigo di processus transversus vertebrae cervical 1-4 dan berinsersio di margo medialis scapulae angulus superior. Fungsi dari musculus levator scapulae ini adalah untuk mengangkat bagian medial, menarik bahu ke belakang, dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Selanjutnya di sini ada gambar dari wing scapula yang mana adalah lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus. Wing scapula ini adalah kondisi di mana scapula itu tampak menonjol dari belakang pada bagian medial, atau di dalam beberapa kasus bagian lateralnya yang menonjol, sehingga sesuai namanya itu membentuk penampakan bersayap. Posisi scapula yang tidak normal ini dapat menyediakan terbatasnya aktivitas fungsional pada bagian ekstremitas atas. Rentang gerak yang paling sering terkena adalah abduksi dan juga fleksi ekstremitas atas. Wing scapula ini paling umum disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persarafan pada musculus serratus anterior yang dipersarafi oleh nervus thoracalis longus. Saraf ini itu dapat rusak karena terbentur sehingga menyebabkan musculus serratus anteriornya tidak dapat berfungsi. Disfungsi ini mengakibatkan batas medial scapula tampak seperti bersayap. Rusak atau terbenturnya nervus thoracalis longus menyebabkan penampakan seperti sayap tersebut karena musculus serratus anterior menempel pada aspek medial scapula dan menahannya pada tulang rusuk posterior. Sebagian besar kasus kelumpuhan musculus serratus anterior ini dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 24 bulan. Walaupun jarang, selain itu ada wing scapula yang disebabkan oleh kerusakan atau kelumpuhan pada musculus trapezius atau musculus rhomboid yang dapat menyebabkan scapula melebar ke bagian lateral. Hal ini terjadi karena musculus trapezius sendiri berfungsi untuk mengangkat, menarik, dan memutar scapula. Sekian video penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.